seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam bayang mau, Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu hanya Kamu, Yesus. Sejauh langit besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat perlindunganku saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu Kamu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang baru, sukacita yang baru setiap hari yang Kau limpahkan bagi kami lewat persekutuan ini Tuhan. Kami dapat memandang Engkau, kami dapat merasakan hidup yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Syukur, silakan kembali Tuhan mengajari kami tundukkan hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua.
Sudah semua? Baik, ya Tuhan. Sharing? Baik. Walaupun makna penting inkarnasi telah digenapi oleh Tuhan dengan 2 kali menjadi daging, Dia tetap tidak akan secara terbuka mewujudkan dirinya kepada bangsa manapun yang belum pernah melihatnya. Yesus tidak akan pernah lagi memperlihatkan dirinya kepada orang Yahudi sebagai surya kebenaran. Dia juga tidak akan berdiri di atas bukit Zaitun dan menampakkan diri kepada semua suku bangsa. Satu-satunya yang orang Yahudi lihat adalah potret Yesus selama waktunya di Yudea. Ini karena pekerjaan Yesus dalam inkarnasinya berakhir 2000 tahun yang lalu. Dia tidak akan kembali ke Yudea dalam gambar seorang Yahudi, apalagi memperlihatkan dirinya dalam gambar seorang Yahudi kepada bangsa non-Yahudi manapun. Karena gambar Yesus menjadi daging hanyalah gambar seorang Yahudi dan bukan gambar anak manusia yang Yohanes lihat. Sebetulnya kan di situ sudah berbeda ya. Itu kira-kira ya 50 tahun kemudian kan. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu kan sudah berbeda kan. Dia sudah dalam rupa yang berbeda gitu. Meskipun Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa dia akan datang kembali, dia tidak akan sama sekali memperlihatkan dirinya dalam gambar seorang Yahudi kepada semua orang di negara-negara non-Yahudi. Engkau semua harus tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang menjadi daging adalah membuka jalan untuk pekerjaan berikutnya gitu. Pekerjaan ini terbatas untuk beberapa tahun saja dan dia tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan Roh Tuhan. Sebagaimana gambar Yesus sebagai orang Yahudi hanya dapat merepresentasikan gambar Tuhan saat dia bekerja di Yudea dan dia hanya dapat melakukan pekerjaan penyalipan. Gitu ya. Selama periode Yesus berada dalam daging, dia tidak dapat melakukan pekerjaan mengakhiri zaman atau menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, setelah dia disalibkan dan telah menyelesaikan pekerjaannya, dia naik ke tempat tertinggi dan selamanya menyembunyikan dirinya dari manusia. Sejak saat itu, orang-orang percaya yang setia dari bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak dapat melihat perwujudan Tuhan Yesus, tetapi hanya potret dirinya yang mereka tempelkan di dinding. Potret ini hanya gambar yang dibuat manusia dan bukan gambar Tuhan seperti yang dia sendiri perlihatkan kepada manusia. Tuhan tidak akan secara terbuka memperlihatkan dirinya kepada orang banyak dalam gambar ketika dia 2 kali menjadi daging. Pekerjaan yang dia lakukan di antara umat manusia adalah untuk memungkinkan mereka memahami wataknya. Semua ini diperlihatkan kepada manusia melalui pekerjaan di zaman yang berbeda. Ini dicapai melalui watak yang telah dia perlihatkan dan pekerjaan yang telah dia lakukan melalui perwujudan Yesus. Lihat saudara,
bagaimana dikatakan inilah kebenarannya. Jadi apa yang dilihat oleh misalnya seperti banyak kesaksian gitu kan, melihat Tuhan gitu ya. Nah itu adalah pekerjaan di alam roh gitu, bukan secara fisik ya. Jadi itu hanya gambar atau penglihatan gitu ya, baik dalam mimpi juga itu penglihatan. Berbeda dengan penampakannya yang pertama gitu. Jadi sama juga dengan yang kedua ini juga, itu juga membuka jalan gitu untuk pekerjaan berikutnya. Makanya dia hanya melakukan bagian yang ditentukan bagi dia gitu. Seperti itu ya cara pandangnya. Jadi sekarang ini kalau yang kita lihat gitu, bagaimana Roh Kudus itu sendiri. Jadi setelah dibuka jalan gitu kan, setelah dia berfirman, melalui firman yang kita baca inilah Roh Kudus akan mengajar kembali. Ingat, kita tidak boleh mengatakan kalau Roh Kudus itu Allah yang lain gitu ya. 3 pribadi dalam 1 Tritunggal, nggak bisa begitu ya. Tapi Roh Kudus itu sebetulnya adalah Roh itu sendiri. Jadi ketika disebut, kenapa disebut Bapa gitu? Supaya kita itu bisa menundukkan diri kita, menyembah Dia gitu, menjadi satu pribadi kan. Ketika disebut Bapa gitu. Oke? Nah, jadi dia Bapa itu berarti dia lebih tinggi, yang melahirkan, sumber. Gitu kan? Nah, tapi ketika Roh Kudus itu rohnya yang menuntun. Jadi dengan rohnya ini, karena firmannya itu, rohnya ini bisa tinggal di dalam kita gitu. Apalagi dikatakan sebagai meterai. Nah, jadi dia akan bekerja selaras dengan apa yang kita imani gitu. Jadi ketika pekerjaan yang terbaru itu, disitulah Roh Kudus itu menerangkan kepada kita. Jadi pekerjaan inkarnasi daging yang kedua pun dia sebagai pembuka jalan untuk pekerjaan berikutnya. Nah, jadi nanti gambaran Tuhan yang nyata itu, saudara, kenapa dikatakan kita itu menyembah Tuhan yang sejati, harus menyembah Tuhan yang sejati. Yang sejati itu maksudnya dia sebagaimana dia adanya gitu. Yang bukan hasil daripada imajinasi kita. Makanya kita akan bisa merasakan dia itu sangat nyata gitu. Bukan yang kita suruh-suruh gitu. Yang kita suruh-suruh itu adalah Allah buatan kita, Allah imajinasi kita. Dan sebetulnya orang Kristen juga banyaknya mempercayai Tuhan yang seperti itu gitu. Bukan Tuhan yang berdaulat. Nah, jadi ketika masa sekarang kita mendengarkan firman-Nya, mengikutinya gitu. Kan banyak diantara firman-Nya yang baru ini kan kita tidak mengerti kan. Kita bisa mengerti setelah kita menerimanya kan. Setelah kita memakannya, setelah kita menerapkannya. Bagi orang yang tidak mau gitu, tetap dengan Allahnya, bahkan ada yang kembali ke Allah zaman dulu, lebih kuno lagi daripada Yesus gitu kan. Maka dia akan tetap di situ. Makanya sampai sekarang kan
orang Yahudi tetap eksis gitu loh saudara. Karena mereka percaya kepada Yahweh, pastilah mereka akan hidup seperti di zaman Taurat. Mereka akan terus melakukan mempersembahkan korban gitu kan, menghargai hari Sabat, tetap mereka lakukan. Walaupun sebetulnya banyak di antara mereka yang sudah tidak lagi murni seperti dulu gitu. Banyak yang sudah mulai menjadi sekuler gitu kan. Makanya kan dipisahkan kan antara agama dan negara. Dulu mereka kerajaan, sekarang mereka menjadi demokrasi, saudara. Ya, semi demokrasi lah. Lihat. Jadi pekerjaan yang dia lakukan di antara umat manusia adalah untuk memungkinkan mereka memahami wataknya. Gitu. Semua ini diperlihatkan kepada manusia melalui pekerjaan di zaman yang berbeda. Ini dicapai melalui watak yang telah diperlihatkan dan pekerjaan yang telah dia lakukan, bukan melalui perwujudan Yesus. Jadi disinilah sebetulnya perbedaan daripada apa yang selama ini dipercaya manusia. Entah dari mana saudara, manusia itu berpikir bahwa Yesus akan datang kembali seperti ketika dia datang dulu gitu. Maksudnya itu dia memahami secara pikiran manusia gitu. Makanya banyak orang merindukan pokoknya. Tapi anehnya juga saudara, orang Kristen itu yang dia bayangkan itu adalah rupa yang ada di lukisan saudara. Dia nggak tahu kalau itu sudah walaupun dia tidak menempatkan misalnya di rumahnya gitu kan, tapi potret itu sudah tercipta di imajinasi itu. Jadi sebetulnya yang mereka nantikan adalah potret yang sudah tersimpan di memorinya gitu loh saudara. Tentu kan itu sangat gampang sekali kan akan ditipu kan. Sangat gampang sekali. Apalagi kalau ada orang-orang kemudian yang mengalami perjumpaan dengan dalam penglihatan, dalam mimpi gitu. Mereka lihat seperti itu. Jadi penantian daripada banyak orang itu tentang Tuhan Yesus itu, jadi penantian mereka belum pernah ketemu, tapi mau menantikan Tuhan itu. Jadi Tuhan yang bagaimana yang mereka tunggu gitu. Itu kan sangat disayangkan ya. Padahal dulu pun ketika mereka berjumpa dengan Tuhan yang sudah benar-benar adalah Tuhan itu gitu kan. Banyak di antara mereka yang tidak mengalami bagaimana iman mereka itu bertumbuh gitu. Karena orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus lah, cobalah lihat kita. Di antara banyaknya orang gitu, ribuan orang, ya kan? Tapi kok ada satu orang yang bisa benar-benar mengalami Tuhan itu gitu. Tapi yang lain yang pegang Tuhan tidak ada yang bisa merasakan dia. Sama ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Kenapa Tuhan itu tidak terlalu senang ketika bersama-sama dengan murid-muridnya? Karena murid-muridnya ini telah menjadi biasa dengan Tuhan itu saudara. Mereka tidak kagum gitu. Mereka tidak mengalami sesuatu yang wah gitu.
Justru Tuhan senang ke rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus gitu saudara. Ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, justru dia sangat senang sekali sampai yang tadinya dia lapar membuat dia kenyang gitu. Karena ada orang yang mengenali dia. Jadi kira-kira kalau sekarang ini Tuhan Yesus melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira orang bisa jumpa nggak sih? Orang bisa mengenali nggak sih? Orang bisa mengalami perubahan watak nggak sih? Makanya saudara, banyak sekali orang tertipu dengan orang-orang yang membuat mujizat kan. Sampai-sampai mereka itu sangat mengagungkan manusia yang bisa membuat mujizat. Sehingga bayangan mereka saudara, Yesus yang datang itu nanti seperti itu kan sangat salah sekali. Dari mana benar itu saudara? Jadi dari apa yang sedang kita persekutukan ini saudara, jadi sebetulnya kita itu sedang di brainwash gitu. Pikiran kita itu sedang dicuci, dibersihkan. Jadi firman yang kita dengar itu saudara, karena ini adalah firman Tuhan, maka ini sangat berbeda dengan buku-buku rohani yang lain gitu. Jadi walaupun ini tidak ditahbiskan seperti Alkitab gitu kan. Enggak ada kan. Alkitab itu kan berkumpul saudara bapak-bapak gereja. Dan sebetulnya juga mereka itu tidaklah mengalami Tuhan seperti para rasul yang dulu gitu saudara. Ketika Alkitab ini dikanonkan saudara. Emang kita tahu saudara bahwa apa yang tertulis, apa yang ketika ditahbiskan itu menjadi Alkitab gitu kan. Apalagi kan Alkitab yang sekarang itu perpaduan antara Taurat dan Perjanjian Baru gitu. Sebetulnya Perjanjian Baru itu didominasi oleh kisah kan. Lalu surat gitu. Mengenai benar-benar Tuhan yang mengucapkan kan hanya yang dalam kitab Injil gitu. Mengenai yang lainnya kan sebetulnya saudara itu adalah pemahaman manusia. Kebanyakannya itu pemahaman manusia. Nah, bisa dipisahkan lagi, dibedakan lagi dengan wahyu yang didapatkan oleh Yohanes gitu. Nah yang didapatkan Yohanes itu juga kan pewahyuan. Bukan firman Tuhan yang langsung. Diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Tapi itu pun saudara, itu sudah menjadi kehidupan gitu. Nah, betapa lebih tingginya lagi firman yang langsung diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Ini dia. Makanya saudara, dari firman yang kita dengarkan ini saudara, yang kita persekutukan ini, nanti kita akan melihat bahwa ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengalami Tuhan yang sejati. Makanya tanpa firman ini tidak ada orang yang bisa memahami arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi semua masih misteri. Kitab Wahyu masih misteri. Semua orang hanya menduga-duga. Ada kuda kuning lah, kuda apa lagi, kuda merah lah gitu, kuda putih lah gitu kan. Ingat itu? Ada apa namanya kesusahan yang digigit apalah gitu kan, belalang lah apa, kalajengking lah kan gitu kan. Bagaimana munculnya perang lah. Itu kan semua karena itu tertulis di dalam nubuatan, orang kan terus membicarakan itu. Jadi akhirnya saudara,
Yang terjadi adalah bahwa telah sekian lama saudara, segala peristiwa-peristiwa itu terulang dan terulang kembali. Apakah hanya pada zaman sekarang perang? Mungkin di zaman yang dulu sudah ada perang yang sangat mengerikan. Kalau saudara lihat perang yang misalnya ada di Cina gitu ya, dulu-dulu itu kan perangnya ngeri sekali saudara. Ribuan orang melawan ribuan orang saudara. Tapi itu kan terus berulang kembali. Karena apa saudara? Orang terus menghubung-hubungkan gitu. Itu kan menutup mata daripada orang-orang, sehingga tidak bisa mengerti apa pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjadi tidak nyata saudara. Tapi bagi kita yang percaya, yang dipilihnya untuk mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara. Nah, dalam hal ini saudara, kita boleh mengucap syukur ya sedikit. Tapi kita tidak boleh terlena di situ saudara. Kita mesti benar-benar gitu memasukinya. Karena kalau nanti kita nggak memasukinya, kita akan berubah menjadi pemberontak, penghujat jadinya. Nggak betul semua itu. Gitu. Karena kita mulai memperhatikan yang lain. Tetapi cobalah perhatikan. Begitu kita memperhatikan firman ini saudara. Lihat bagaimana firman itu sendiri yang menuntun kita. Oke, lihat. Dengan kata lain, gambar Tuhan diperlihatkan kepada manusia bukan melalui gambar inkarnasi, tetapi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi, yang memiliki baik gambar maupun bentuk, dan melalui pekerjaannya, gambarnya dan wataknya diperlihatkan. Inilah makna penting. Jangan jadi masalah ini. Saya naik kecoa. Udah gak apa-apa. Inilah makna penting pekerjaan yang dia ingin lakukan dalam daging. Nah, jadi perhatikan saudara. Jadi melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan yang berinkarnasi, yang memiliki baik gambar maupun bentuk, dan melalui pekerjaannya, gambarnya dan wataknya diperlihatkan. Melalui gambarnya, wujudnya, melalui bentuknya. Gitu. Kenapa saudara dia bisa mengatakan itu? Karena jadi dia ini tidak hanya menjelaskan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi melalui apa yang dipahami dia, gitu. Melalui apa yang dihidupinya dia, melalui apa yang dipelajarinya. Jadi ketika dia mengucapkan ini, jadi bukan dia itu normal gitu. Dia menjalani kehidupan sebagai manusia normal.
Jadi ketika dia mewujudkannya, jadi dia itu tidak langsung datang dari apa gitu ya, datang dari roh gitu. Lalu roh itu menunjukkan dirinya. Bukan. Dia lahir sebagai manusia normal. Tapi dia ini tidak akan, dia itu tidak akan menerangkan seperti manusia menerangkan. Karena ini adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ini benar-benar saudara, jadi ketika dia menerangkan ini, kenapa saudara saya bisa menerangkan seperti ini saudara? Karena memang saya boleh merasakan sedikit lah gitu. Kenapa saudara saya bisa percaya seperti itu? Nah itu kan penting kan. Supaya nanti saudara juga bisa percaya, bisa memiliki jalan masuk seperti ini gitu. Mari kita buktikan sama-sama. Apakah benar ini adalah firman Tuhan gitu. Tentu kan ini kan tidak bisa kita pakai pengalaman masa lalu. Sepintar apapun orang memahami Alkitab di masa lalu, kalau Tuhan tidak menyatakan diri kepada orang itu, mana bisa dia mengerti? Orang manusia sudah rusak seperti perkataan firman Tuhan gitu. Manalah bisa. Orang itu sudah dikuasai oleh iblis. Kan di dalam dirinya begitu dia tahu semua, misalnya dia keluaran sekolah mana gitu kan. Misalnya sekolah teologi itu diakui gitu misalnya gitu. Yang sangat ketat misalnya. Seperti Gamaliel dulu gitu kan. Justru itu akan membuat dia malah tidak dipilih kan. Lihat sajalah dulu saudara ketika Tuhan siapa itu yang datang sembunyi-sembunyi itu saudara. Ketika itu Nikodemus ya. Nah, ketika dia datang sama Tuhan secara sembunyi. Ketika Tuhan menerangkan tentang arti kelahiran baru gitu. Dilahirkan kembali. Coba. Dia bilang, masakan aku harus masuk kembali kepada rahim ibuku? Itu kan langsung di ini sama Tuhan. Apalah kamu ini? Katanya kamu ini pengajar Israel gitu. Itu aja kamu gak ngerti katanya. Jadi coba bayangkan saudara betapa kalau harusnya kan di situ kan bisa kita katakan bahwa orang-orang ini yang akan mengerti ini saudara itu dilahirkan dari roh, bukan mereka. Setinggi apapun pikiran manusia tidak akan pernah mencapai kan. Makanya saudara, ketika saya menerangkan kepada saudara karena dia mengatakan tentang tingkatan-tingkatan orang gitu. Dari Tuhan yang berinkarnasi, oke. Lalu itu kan Tuhan itu sendiri. Lalu kita ingat lagi bahwa kita ini saudara-saudarinya gitu kan. Oh iya, kan namanya saudara berarti kan akan samalah gitu kan. Kita manusia. Dia punya daging, dagingnya sama dengan daging kita gitu. Iya kan? Dalam artian Tuhan kan ingin menjadi daging. Kan dia ingin menyelamatkan kita. Berarti kan untuk menyelamatkan kita kan Tuhan apa yang Tuhan inginkan? Perubahan watak kita. Kan itu kan targetnya kan keselamatan kita kan di situ. Membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak takut, membuat kita itu buat manusia itu benar-benar percaya kepada dia gitu. Kan itu kan. Kita percaya Tuhan memilih terlebih dahulu gitu kan. Lalu kita percaya. Kan Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan.
Jadi istilahnya di situ saudara, kita itu tidak akan berani dong kita itu menyamakan diri kita dengan Tuhan. Karena kan kita tahu bahayanya, kita tahu kerusakan kita, Tuhan tunjukkan. Lewat penghakiman dan penghajaran Tuhan tunjukkan. Ini loh kamu, iya ya Tuhan, inilah saya. Gitu. Kita sadar kan? Nah, jadi ketika dia mengajarkan ini saudara, ketika dia mengatakan, ketika dia bisa mengucapkan semua ini saudara, dari mana kira-kira? Tentu kan dia ini kan pasti dari, kan dia itu casing. Casingnya itu daging. Daging itu kan punya pikiran kan. Untuk sampai dia bisa mengucapkan ini semua saudara. Tentu saudara di dalam dirinya itu apa ya? Pastilah dia itu ketika diungkapkan itu, yang dia ungkapkan itu adalah tentu yang ada di pikiran dia. Cepat sekali saudara dia mengucapkan. Jadi kayaknya apa namanya ya, kalau kita boleh pahami gitu ya, pikirannya dia. Kira-kira bagaimana pikiran daripada Tuhan yang berinkarnasi ini saudara. Tuhan yang maha kuasa ini. Sama kan seperti ketika kita itu boleh membayangkan bagaimana dulu dia, Yesus itu mengucapkan kata-kata itu. Ya kan? Kan dia tahu dong, dia tentu tahu dong. Misalnya lah, ketika dia bilang, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ, gitu kan? Wajar dong, saudara orang yang mendengarnya kan. Manalah kami ngerti Tuhan. Itu kan wajar kan. Kalau kita hidup di situ, pasti kita punya pemikiran yang sama. Karena belum ada yang beritahu kita gitu loh. Kita kan sama dengan yang lain. Paling maju pun manusia, pasti pikirannya seperti itu gitu loh saudara. Hanya mereka bingung kan? Pada waktu itu Tuhan gak bisa jelaskan. Apa maksudnya itu? Gak bisa dijelaskan. Dia cuma berfirman, percayalah Filipus. Kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Gitu loh. Itu kan firman. Tapi orang berusaha menjelaskan ayat itu dengan pengertiannya, pakai pengertiannya yang lama, ya nggak bisa lah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kenapa orang ini bisa menjelaskan kepada saudara? Kenapa saya bisa membayangkan bagaimana firman ini keluar? Dengan begitu saja saudara saya percaya. Tapi tentu sudah ada di dalam diri saya firman yang pernah saya dengar. Karena itu sudah saya makan. Tahu artinya sudah saya makan? Itu sudah tumbuh di dalam diri saya. Karena saya makan. Karena saya percayai. Lalu nanti gini, istilahnya gini. Saudara itu seperti bertanya kepada saya. Karena itu mewakili suara-suara yang ada di dalam diri saya. Gitu. Lalu kenapa kamu yakin bisa mengatakannya? Gitu lagi kan. Lalu saya bisa terangkan sama saudara. Jadi seperti ada yang menerangkan. Dan lambat laun saya mulai menyadari itu Tuhan. Gitu. Lambat laun dalam diri saya. Karena dia yang bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Di mana saya lihat Tuhan itu? Makanya Yesus berkata, hanya anak yang melihat Bapa. Dan kepada siapa dia menyatakannya. Kan berarti kan semua itu kan, sekarang kita percaya itu firman. Siapa yang mempercayainya? Itu loh saudara.
orang yang dipilihnya. Kan kembali lagi kan. Bagaimana saya yakin dipilihnya? Nah, panjang lagi ceritanya kan. Nah kira-kira seperti itu prosesnya ya. Supaya saudara mengerti saudara. Supaya nanti ngerti apa artinya sorga itu. Nggak akan seperti yang saudara dengarkan selama ini. Jadi apa ya? Itu yang disebutnya itu pemikiran feodal gitu. Itu terus diulang-ulang. Iya. Jadi sering sekali saudara kalau melihat kayak mau proses penguburan apa gitu ya. Setiap kali ketika mendengarkan perkataan yang berulang-ulang seperti itu gitu ya. Misalnya kalau waktu mau meninggal dia sakit parah. Sakitnya sudah sembuh. Dia tidak merasakan lagi penderitaan itu. Itu yang didengar dia. Dia mempercayai itu. Namun dia tidak mengerti. Bagi dia gelap tentang kehidupan selanjutnya. Gelap, nggak tahu apa-apa gitu loh. Itulah dikatakan orang buta menuntun orang buta. Nah, sekarang saya juga belum mati. Iya kan? Tapi kenapa saya bisa yakin menjelaskan tentang kehidupan, bahkan kita itu sudah memasuki kehidupan yang akan datang. Sudah. Makanya nggak perlu nunggu mati Filipus akan melihat Bapa itu. Yesus mengatakan percayalah. Jadi yang perlu dilakukan oleh Filipus bukan berusaha melihat Allah yang di alam roh. Tetapi percaya kepada Yesus itu, saudara. Percaya kepada apa yang dikatakan dia. Jadi nggak ada seorang pun kalau Yesus katakan tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yang berhenti kan hanya anak saja. Berarti sampai situ kan. Lalu dikatakan kepada orang yang kepadanya Tuhan menyatakan gitu. Lahirlah generasi berikutnya. Itu kan? Jadi cara kita memandang Bapa itu harus melalui Yesus. Melalui apa? Apakah kita pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Kalau dia datang kembali, apakah kita tahu wujudnya? Bagaimana kita tahu? Nah, dari firman Tuhan inilah dijelaskan. Sama seperti itu dulu Yesus menerangkan isi Alkitab itu seperti itu, saudara. Ketika dia menjadi dewasa, dulu dia masih bertanya-tanya gitu, saudara. Iya kan? Sebelum mencapai umur 29 itu, saudara. Bahkan dia tidak tahu mengawalinya. Karena dia pikir waktunya belum tiba. Harus kayak dipaksa oleh kebutuhan yang mendesak pada waktu itu. Iya. Dari situ juga saudara kita itu menyadari bagaimana Tuhan itu ada di antara kita. Kan kita terdesak. Mau tidak mau kan saya harus mencari Tuhan. Oh, saya nggak ada lagi yang mau saya andalkan, siapa lagi? Siapa lagi coba? Guru kita sudah mati? Macam mana? Apakah dengan pergi ke kuburannya gitu kan? Seperti mungkin yang dilakukan oleh orang-orang itu kan? Mereka mungkin mau menarik urapannya lagi gitu. Sama seperti Yesus, dia sudah tersembunyi. Apa yang harus orang ingat? Perkataannya. Lalu saudara,
kita melihat keadaan yang sedang terjadi. Bagaimana saudara kejahatan itu merajalela gitu. Ketika kita dihajar barulah kita tahu. Disitulah kita merindukan Tuhan. Disitulah kita berubah. Benar-benar kita itu merindukan Dia. Sampai pada akhirnya timbullah setitik terang, saudara. Lama-lama terang itu makin lama makin terang. Makin terang, makin terang. Itulah yang kita alami. Kan Tuhan mulai menceritakan gitu loh. Bagaimana saya berani menceritakan kepada saudara? Tentu ada sesuatu yang dikerjakan di dalam diri saya. Sama seperti itu dalam diri saudara juga nantinya. Ya kan? Baik. Itu apanya ya, prosesnya supaya kita itu jadi kita itu punya fondasi, kepercayaan kita itu nggak asal-asal gitu loh. Ada fondasi kita itu sangat kuat. Kita tidak mendirikan rumah di atas dasar pasir gitu. Jadi dalam pikiran kita ini saudara ya, ketika saya mengatakan kepada saudara, ketika berani mengatakan ini saudara, itu ada seperti kalau saudara misalnya membayangkan bagaimana bangunan yang besar itu dibangun. Ketika fondasinya, ketika antara fondasi yang satu, tiang yang satu, cakar ayam yang satu gitu, dengan cakar ayam yang lain gitu, kan dihubungkan dengan slope. Saya membayangkan kira-kira seperti itulah fondasinya kita. Gitu. Sehingga nantinya ketika mulai dibangun di atasnya, jadi ibarat membangun suatu bangunan yang sangat besar gitu, butuh waktu yang lama. Gitu. Apalagi tentang bait suci yang kekal gitu, yang tidak dibangun oleh manusia, tapi Tuhan yang bangun. Boleh saudara bayangkan gambarannya kira-kira gimana? Misalnya saudara, ketika orang-orang di Cina itu yang membangun jembatan yang menghubungkan hutan gitu ya. Wow, itu bisa bentangan sampai ribuan meter itu saudara. Bagaimana jadi ketika menghubungkan, kalau dulu bayangkan masalahnya bagaimana lah misalnya membangun satu jembatan gitu dengan, kalau misalnya di laut kan masih bisa pakai ini kan, pakai tongkang yang besar gitu kan, untuk menyangga berikutnya gitu, untuk menahan sementara gitu. Tapi bagaimana ketika tidak bisa gitu loh, gimana caranya membuat satu tiang yang untuk menahan gitu, untuk bisa menyambung satu dengan satu gitu. Tentu banyak sekali di dalam para sarjana-sarjana itu saudara, pikiran-pikiran yang baru gitu, bagaimana menghubungkan satu ini dengan satu sana gitu, sampai bahagia bisa cepat sekali saudara pekerjaan itu saudara. Nah, kira-kira seperti itulah saudara, kalau itu kita bisa gambaran secara fisik gitu ya. Tapi ini dibangun di alam roh gitu, di alam pikiran kita gitu. Kita nggak melihat secara fisik, kita nggak melihat Tuhan itu bekerja gitu loh. Tapi kita mulai memperhatikan ketika Tuhan singkapkan ini loh, ini yang sedang aku kerjakan. Tapi ingat, itu ketika ada orang yang kupilih dari antara umat manusia ini gitu loh saudara. Jadi ketika aku pilih kamu kan gak ada gunanya. Kan aku sudah perlihatkan bagaimana pikiran Kristus itu, yang walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya kan? Itu sudah yang tertinggi itu. Kamu siapa? Gitu kan. Apakah kamu lebih tinggi dari dia?
Cobalah buktikan. Oh, sangat jauh lah. Nah, berarti kan kalau dia saja yang tertinggi, dia itu punya pikiran Kristus, berarti kamu mesti punya pikiran Kristus kan? Apakah itu bisa ditiru? Nggak bisa ditiru. Tapi adakah orang yang berusaha menirunya? Ada. Inilah Kristus palsu. Jadi kayak dia sendiri yang menerangkan kepada kita, saudara, mana Kristus asli, mana Kristus palsu. Kenapa disebut Kristus? Harus diterangkan semua, saudara. Jadi kalau kita bisa melihat orang-orang pintar sekarang gitu kan, kalau dibandingkan dengan orang-orang pintar yang dulu, kan jauh kan. Apa yang mereka bangun sekarang. Kan bisa diwujudkan semua. Bahkan mereka bisa membuat cloning mereka sendiri. Iya. Segala sesuatu yang dipikirkan manusia menjadi kenyataan. Ya dibiarkan gitu. Sampai akhirnya saudara, kita akan melihat saudara, bagaimana Tuhan itu tetap di atas semuanya. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari pikiran yang ada di dalam diri kita. Ya. Saudara, segala sesuatu itu akan ditaklukkan kepada dirinya sendiri. Begitu pekerjaan kedua inkarnasi Tuhan berakhir. Jadi lihat ya, berarti kan di sini kan, bayangkan betapa ketinggalannya nanti orang-orang yang tidak mengalami pekerjaan inkarnasi yang kedua ini. Bayangkanlah saudara, betapa tertinggalnya. Berarti kan pekerjaan Tuhan ini sudah sangat jauh sekali saudara. Akan banyak nanti saudara orang mati gitu ya. Itu dalam kehampaan saudara. Cobalah kira-kira bayangkan ketika orang-orang yang tidak melihat kedatangan Tuhan ini ketika mereka mati nantinya. Tidak melihat inkarnasi Tuhan yang kedua ini. Tidak mengalami gitu. Lihat. Apakah ketika mereka memasuki alam yang belum pernah mereka ketahui. Bagaimana gelapnya saudara. Tapi coba lihat nanti saudara. Ketika saudara mulai mengenal dia sekarang. Saudara, Tuhan yang tidak kita lihat itu, Tuhan itu sangat nyata. Siapa yang akan mendampingi roh kita yang sudah tidak punya tubuh nantinya? Siapa yang akan mendampingi? Dari mana kita tahu roh yang bagaimana yang mendampingi kita? Lihat saudara betapa nantinya saudara. Betapa nantinya orang-orang yang sudah mati itu, di mana mereka nantinya? Itu kan misteri. Tapi lewat firman Tuhan yang kita dengarkan ini saudara, itu disingkapkan. Iya. Disingkapkan semua. Makanya saudara, jadi bukan hanya memperhatikan apa yang ada di pikiran saudara ya. Gitu. Tapi juga memperhatikan apa yang dikatakan manusia biasa ini. Nah, gitu. Kira-kira kayak gitu saudara. Jadi kita ini kan sejak dari awal saudara, kita itu kan kayak main drama gitu loh. Ingat gak awal-awalnya itu saudara?
Apakah pernah kita merancangkannya? Tidak. Jadi jenis pekerjaannya itu sudah, kalau kita lihat bagaimana dia menuntun kita, sangat unik kan? Tapi coba lihat saudara. Cobalah kira-kira saudara bisa membayangkan bagaimana saya menjalani model kepercayaan seperti ini. Kan gak ada yang ngajarin saya. Gak ada kan? Kan guru kita tidak memasuki apa yang kita jalani ini, saudara. Tidak melihat. Dia kan tetap melakukan bagiannya kan, yang dipercayai dia. Tidak bisa mengikuti jalan yang baru kan. Padahal melalui perkataannya sendiri, dia sudah dikeluarkan 2 kali katanya dari neraka katanya. Kan dia sendiri yang ngomong. Tapi kan kita tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya ketika dia mengatakan itu kan. Kenapa sampai dia mengatakan itu? Kan keluar semua dari perkataan dia. Kenapa dia mengatakan itu? Dia kan gak cerita kan? Nah, jadi sekarang ketika saya mengatakan kepada saudara, tentu kan saudara harus mulai memahami gitu. Kenapa ya dia bisa ngomong? Kenapa dia sepercaya itu? Apa sih? Nanti secara perlahan saudara mulai akan mengikuti. Oh. Sama seperti itu saudara. Jadi ketika saya mulai masuk ke dalam gitu. Dan mulai membayangkan. Mulai gini lu berani. Mempercayai Tuhan yang mengatakan. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Apanya yang besar? Apakah membagikan orang mati? Wah, Tuhan sudah membagikan orang mati. Apanya yang besar lagi gitu loh. Iya kan? Apa? Mau bangkit dari antara orang mati. Oh, Tuhan sudah. Iya kan? Apanya lagi? Apa sih yang terbesar? Coba kita mulai renungkan lagi. Tuhan mengatakan, siapa yang terbesar? Dia ambil anak kecil gitu. Ya kan? Kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi yang terkecil di antara semua. Oh, lihat kan? Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, misalnya melakukan mujizat, Tuhan sudah ingatkan, jangan kamu bangga dengan itu. Jangan kamu bangga, roh-roh jahat tunduk kepadamu. Jangan bangga. Tapi cukuplah bangga, kamu terdaftar dalam buku kehidupan. Ya. Wah, kalau sudah terdaftar itu sudah, wow. Kita akan menjadi orang yang hidup selamanya. Nah, ketika itu terdaftar tentu ada pelatihan saudara di dalam. Oh, pelatihan itu panjang sekali, kita nggak tahu. Kan nggak ada gunanya sampai kapan? Nggak ada gunanya. Detail saudara. Karena waktu 60 tahun itu singkat sekali saudara. Sangat singkat. Makanya Tuhan mengatakan, mulai mengajarkan kita perkataan yang baru. Kita melanjutkan, kita akan hidup. Entah berapa kali kita itu lahir kembali. Wah, itu kan pemikiran di sini. Berarti saudara, kita itu sedang menjalani kehidupan sebelumnya. Oke? Tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang bapak saya, gitu kan. Penasaran lah dia kan. Oh, barulah Tuhan kaitkan lagi dengan
Abraham bersukacita melihat hariku, gitu loh. Itu kan ada di sini semua, saudara. Dan itu tiba-tiba saja diingatkan, nggak tahu gitu loh. Makanya Tuhan ngajarin lagi, harus ada yang kamu hasilkan. Apa yang kamu hasilkan? Pengertian. Jadi gak melulu Tuhan ajari kita. Jadi pikiran kita ini mesti bertumbuh gitu maksudnya. Itulah pengenalan yang sejati. Lalu kita ingat lagi, Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Oh iya ya. Oh itu sebabnya ya Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oh gitu ya artinya. Kenapa enggak kita hanya tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita hanya tinggal di dalam Tuhan, saudara, wah kita itu akan hanya menikmati Tuhan. Tapi kalau Tuhan tinggal dalam kita, apa artinya? Sebagaimana kita tinggal dalam Tuhan, kita beristirahat dalam Tuhan, Tuhan pun harus beristirahat di dalam kita. Itu kan artinya kan? Betul nggak? Artinya kalau kita itu tinggal dalam Tuhan kan yang bayangan kita kan kita itu aman kan? Betul nggak? Kita nggak khawatir kan? Tinggal dalam Tuhan Tapi kira-kira bagaimana kalau Tuhan tinggal dalam kita? Dia nyaman nggak? Jangan hanya pikirin kenyamanan kita. Dia nyaman nggak? Ketika Tuhan tinggalkan kita, dia nyaman nggak? Ya kan? Makanya saudara ingat perumpamaan Tuhan. Perumpamaan kerajaan surga seumpama seorang pengusaha yang punya anak buah gitu kan. Dia ingin pergi ke satu tempat yang jauh. Lalu dia mempercayakan kepada mereka. Kan itu kan? Tetapi karena dia gak lama-lama gak datang. Nah, gitu kan? Maka dia mulai berpikir. Tuanku itu gak datang-datang. Gak akan datang-datang lagi dia ini. Maka dia mulai memaksa anak-anak buahnya. Kan gitu kan. Lalu dia datang melakukan perhitungan. Ada dua perumpamaan yang berbeda itu kan. Ya di situ saudara. Adakah diterangkan apa arti yang sesungguhnya dari ayat itu? Apakah Yesus menjelaskan itu? Tidak. Karena belum waktunya. Tapi bagi kita sekarang bisa diterangkan. Siapa yang menerangkan itu? Tuhan itu sendiri. Melalui yang kita dengarkan ini saudara. Melalui yang kita persekutukan ini. Lihat. Dia akan mulai memperlihatkan watak benarnya di seluruh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Memungkinkan orang banyak untuk melihat gambarnya. Dia akan mewujudkan wataknya dan melalui cara ini membuat kesudahan kategori manusia yang berbeda menjadi jelas. Dengan demikian mengakhiri zaman yang lama sepenuhnya. Nah, saudara dalam taraf ini saudara, nanti saudara akan mengerti ya ayat ini ya, perkataan ini ya. Butuh dulu kita memasuki secara pelan-pelan gitu. Ketika mengatakan hal ini saudara ya. Kan kita belum melihat bagaimana nanti sampai wujudnya yang bagaimana. Gambar wujudnya yang bagaimana nanti itu saudara. Jadi firman ini sebetulnya penuh dengan misteri sebetulnya saudara. Tetapi nanti melalui pencarian kita saudara. Kita akan mengerti semua perkataan. Percayalah. Iya. Kadang kalau saya mau jelaskan itu terlalu panjang. Bisa panjang sekali nanti. Tapi itu terbatas. Walaupun saya jelaskan secara panjang lebar saudara. Kalau saudara tidak memasukinya. Saudara akan sulit juga memahaminya. Jadi ya
Kadang kita melalui satu bagian gitu, oh ada kadang yang ya nanti akan ada waktunya. Ya, lihat. Alasan mengapa pekerjaannya dalam daging tidak meluas ke wilayah yang lebih luas, sama seperti Yesus hanya bekerja di Yudea, dan sekarang aku hanya bekerja di antaramu, adalah karena pekerjaannya dalam daging memiliki batas-batas dan keterbatasan. Sama saudara, seperti saya katakan, gimana lah dia caranya, gimana lah caranya kita itu bisa mendengarkan dia. Nggak bisa kan, bahasa kita beda. Ya kan, sulit sekali saudara. Belum lagi saudara, kalau misalnya langsung banyak tumplek-plek kayak gitu, banyak gitu. Makanya dikatakan dia tidak mengadakan pertemuan-pertemuan besar. Iya. Dia tidak secara terang-terangan. Sampai hari ini kita tidak kenal dia. Wajahnya kayak mana kita tidak tahu. Nggak tahu. Apalagi saudara, mereka sangat ketat sekali saudara, menjaga kerahasiaan pemimpin-pemimpin mereka. Oh nggak bisa kasih tahu alamat rumah pemimpinnya di mana, nggak ada. Oh itu sangat ketat, itu kayak ada satu aturan gitu, satu Taurat gitu. Aturannya sangat kuat sekali. Tapi sekarang saudara, kan itu kan 30 tahun yang lalu perkataan-perkataan ini. 20 tahun yang lalu saudara. Oh mereka tidak mengerti, tidak mengenal siapa kita. Sama seperti ketika pada waktu zaman Yesus, ada orang-orang lain yang menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus. Apakah kami harus melarang mereka? Jangan. Kalau mereka tidak melawan kita, mereka di pihak kita. Itu jawaban Yesus kan. Tapi apakah kita melihat bagaimana orang-orang itu kita lihat bagaimana, oh akhirnya tadi yang dibilang oleh murid-murid Tuhan itu akhirnya dijumpai oleh Tuhan Yesus. Apakah ada Tuhan Yesus mencari mereka? Tidak kan? Tapi Tuhan Yesus membiarkan pekerjaan itu kan. Sama seperti sekarang. Malah dia kenal saya. Dia hanya berhubungan dengan orang-orang yang dipercayakan kepada dia. Iya. Sekarang mengenai kilat itu memancar. Kan namanya memancar itu kan menerangi bagian bumi yang lain. Kan kilat yang memancar. Bagaimana jika ini kan peristiwa apakah mereka bisa membatasi pikiran saya? Apakah mereka pernah tahu? Apakah dia pernah tahu secara fisiknya gitu ya, mengenai pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan yang di alam roh itu saudara, Tuhan yang di sorga itu, apakah tahu sepenuhnya? Maksudnya secara fisik loh dia itu. Kan dia hanya kerja di sana. Sama seperti Tuhan Yesus dulu di Yudea itu saudara. Tapi mengenai pekerjaan rohnya, dia pembuka jalan. Masuklah kepada pekerjaan berikutnya. Sama saudara seperti Yesus dan Maria. Maria itu seperti pembuka jalan bagi Yesus juga. Kan kalau Maria itu tidak gini, kan dia itu misteri kan bagi dia anaknya ini kan. Kan dia tunggu, dia besarkan sampai besar. Dia akan terus perhatikan saudara. Itu harus perhatikan gitu. Sampai pada akhirnya. Kan kita lihat kan bagaimana rasanya Maria itu ingin menguasai Yesus terus kan. Ya pikir bisa terus seperti itu. Nggak bisa. Tapi ingat yang membuka jalan bagi Yesus itu Maria. Karena Maria itu kan mendapatkan pewahyuan kan yang pertama kali kan. Artinya kalau Maria tidak membesarkan Yesus,
Apakah dia bisa seperti bagaimana dia adanya itu? Gak bisa kan? Benar gak? Gak bisa. Sama saudara, ketika sekarang dia membuka jalan, bagaimana rohnya dia, ya kan? Bagaimana dia bisa, bagaimana misalnya orang ini bilang tentang anak laki-laki itu, ya kan? Nggak ada kita lihat di sini membahas tentang anak laki-laki itu. Kan itu kira-kira saudara, ketika kita ini ada dalam, misalnya kita inilah, katanya kan kita ini ada dalam Tuhan. Tapi kan kita ini kan seperti sel hidup kan, dalam diri Tuhan gitu. Bayangkan saudara, kan di dalam diri kita ini kan banyak sel. Kalau dia ada yang bertumbuh sendiri kan itu kan yang menyebabkan kanker kan, daging tumbuh kan. Nah, tapi coba bayangkan saudara bagaimana tubuhnya Tuhan itu saudara. Bagaimana dia menjaga semuanya. Misalnya ketika saya punya pikiran yang tadi itu saudara. Kan pikiran kita bebas. Pikiran saya bebas gitu. Bagaimana dia bisa mengendalikan pikiran saya yang bebas itu? Panjang kan ceritanya. Tapi karena itu ada di firman-Nya. Firman-Nya itu unik saudara. Itu sebabnya saudara, kenapa dia itu melatih kita duduk di kaki Tuhan. Kenapa dia melatih kita makan firman-Nya. Terlalu banyak ya yang terlalu luas sekali ya. Baik saudara, sudah lewat 6 ternyata. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu. Kami tundukkan pikiran kami untuk berpikiran sederhana. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.